Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, rahayu. Selamat berjumpa lagi dengan saya Agung dari GPB Pusaka Channel. Dalam tayangan ketujuh kita kali ini, kita akan membahas mengenai masalah. Ya, kita hanya sekedar diskusi ringan saja. Benda pusaka terutama keris dalam kaitan dengan hukum pidana. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Let's go. Halo Dek, Assalamualaikum. Selamat malam Pak Agung. Luar biasa. Kita sekarang di rumah Dek Andri ya, karena kebetulan adik tingkat saya di Kejaksaan di Kejati Kalsel. Beliau mungkin sudah lama di Kalimantan Selatan deh ya. Lumayan lah. Lumayan. Jadi kita akan diskusi ringan saja. Kita membahas masalah seputar benda pusaka, terutama keris kaitannya dengan hukum pidana. Siap. Mungkin ada pengalaman dalam hal menangani perkara yang kaitan dengan keris. Mungkin nanti bisa diceritakan. Iya. Dan untuk malam ini, sebenarnya bro, kami sering diskusi, namun tidak pernah kita istilahnya kita rekam. Mungkin kali ini baru kita rekam ini, Dek. Iya. Kita sering diskusi masalah keris, kemudian kita sering membahas masalah pemaharan pusaka, mana pusaka yang kamardika, mana yang sepuh dan sebagainya, termasuk pamor, dapur dan sebagainya. Ya. Tapi untuk kali ini kita fokuskan saja pada hukum pidana. Oke. Kaitannya dengan benda pusaka keris. Mungkin ada yang mau dibicarakan? Pak Agung, terima kasih. Jadi memang apa ya Pak Agung ya? Keris itu atau tombak dan benda pusaka lainnya, ada juga kayak nenggala, tombak trisula dan macam-macam itu kan merupakan bentuk budaya. Budaya itu dari kata budi dan daya, cipta rasa karsa para leluhur yang kita patut berbangga Pak Agung, dan juga para pemirsa sekalian bahwa pusaka itu masuk dalam penghargaan UNESCO tak benda dan benda juga ya Pak ya. Non bendawi ya. Nah, karena di dalam benda pusaka itu ada makna, simbol, tujuan, sehingga apa yang menjadi harapan si yang punya itu doanya sebenarnya terkabul. Nah, tapi kita juga lihat dulu ada beberapa fungsi utama dulu, yaitu untuk berburu. Zaman dulu awal Pak mungkin ya, keris, tombak itu kan untuk berburu tuh Pak. Kadang bentuknya tajam ya Pak ya, tajam dan juga untuk perang, kemudian disinilah benda itu dibuat oleh manusia. Itu kadang bisa ada manfaatnya, ada juga mudorotnya atau ada kerugiannya Pak. Tentu di dalam hukum Indonesia ini juga ada pelarangannya Pak. Apalagi kalau disalahgunakan seperti di zaman saat ini, itu sejak tahun 51 tuh Pak, ada undang-undang darurat Pak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 terkait masalah sebenarnya nomenklaturnya adalah pemukul, penikam, penusuk ya kalau nggak salah. Betul. Nah, di situ kan orang itu dilarang membawa kemana-mana. Kalau tanpa ada tujuan yang jelas, tanpa kan ada untuk pertanian boleh, untuk pekerjaannya seperti pemotong daging bawa ke pasar boleh. Kemudian ada benda pusaka atau benda gaib katanya disebutkan di dalam pengaturan di pasal 2 ayat 2-nya itu diperjelas, sehingga di sini kalau kita sebagai pemilik pusaka yang kita bawa kemana-mana itu jadi salah, nggak mungkin. Tapi zaman dulu bisa Pak untuk bertahan. Jadi gini, memang ada beberapa pendapat ya. Jadi kalau terutama keris ya, kalau misalnya tombak, pedang, kemudian kaitannya sama panah dan sebagainya, itu memang itu ada yang berpendapat itu memang untuk alat membela diri, kaitannya sama alat berburu, alat untuk perang. Namun kalau untuk keris itu memang kalau dikatakan keris itu sendiri itu memang ada beberapa pendapat. Saya lebih condong memang ke arah bahwasanya keris itu memang sudah merupakan perbedaan, perkembangan evolusi dari belati yang dulu dikatakan katga. Katga zaman
Karena Rumah cerita untuk lah ya. keris sendiri itu ada ciri khas, artinya ada apa ya variabel yang membedakan dengan senjata lain atau katakanlah pusaka lain. Selain masalah bahannya yang harus bahan materialnya logam, besi dan pamor, besi, baja dan pamor yang di tempat lipat, kemudian harus ada gonjo, ada condong lele dan kemudian juga tidak simetris atau asimetris. Itu yang pakemnya seperti itu sih. Jadi memang ada beberapa pendapat. Karena kalau dilihat dari ini saya bicara dari awal-awal dulu ya. Sepengetahuan saya ya. Jadi memang ketika abad-abad 5 dan 6 itu sudah mulai, kemudian abad 8 9 itu sudah ada yang candi-candi Borobudur, candi Mendut ya. Maaf, candi Borobudur. Gitu kan. Itu kemudian meningkat lagi ke abad 10, 11, 12, kemudian ditemukannya prasasti yang Poh itu untuk sebagai apa? Keris itu untuk sebagai benda atau salah satu bagian dari sesajen untuk upacara ya Pak ya? Iya, upacara tanah sima. Tanah sima. Itu kemudian berkembang sehingga ditemukanlah pamor dan sebagainya itu dimulai kalau tidak salah kalau menurut pendapat saya sih era-era Singosari ya. Iya. 1222. Jadi semakin lama semakin menemukan bentuknya yang semakin estetik dalam artian eksoteris. Nah, kemudian mulai berkembang lagi kalau kita bicara sampai dengan masa kini ya. Iya. Kemudian di era Majapahit, kemudian di era Pajang, Demak Pajang, kemudian Mataram terutama. Memang ada beberapa. Jadi itu keris digunakan sebagai senjata eksekusi. Iya, betul Pak. Ya, itu ada ceritanya juga. Nah, kalau untuk yang saat ini kaitannya dengan hukum pidana terutama di Undang-Undang 1251 tadi ya, seperti yang sampai sebutkan itu memang ada kekhasan, ada pengkhususan, ada pengecualian. Karena dalam hukum pidana, kalau menurut saya sih tidak hanya di Undang-Undang KUHP itu saja, ada beberapa undang-undang yang terkait dengan benda pusaka. Regulasi yang melarang ya, dan ada ancaman bagi yang melanggar itu Pak ya. Berarti pidana masuknya Pak ya. Pidana, jadi ada perdata, ada pidana ya kan. Tapi kalau kita bicara saat ini kan masalah pidananya. Jadi ada beberapa undang-undang yang terkait, tapi tidak perlu kita bahas terlalu dalam ya. Mungkin bisa saya sebutkan itu ada kalau kita lihat di Undang-Undang Penerbangan, ya kan, undang-undang kaitannya sama cagar budaya, keimigrasian, ada juga purbakala, ya terkait dengan imigrasi, benda pusaka itu. bahkan kalau Bisa saja itu. bawa benda pusaka seperti keris, nah sebenarnya itu nggak boleh masuk kabin ya Pak ya, harus bagasi gitu. Bagasi misalkan gitu atau kita izin gitu. Sebenarnya Pak kalau Jadi nah gitulah. Makanya sebelum mereka ke sana, karena apa? Karena kan gini ada pendapat gini deh. Bentuknya keris itu memang mirip dengan senjata tikam. betul, itu kan semacam penikam, Jadi penusuk, benda pusaka yang berbentuk senjata tikam. Bisa jadi kan gitu. masuk kualifikasi pasal 2 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 51. Pengecualiannya tadi karena itu kategorinya di ayat 2-nya. Kalau untuk bertani boleh, orang bawa cangkul ya tidak ada masalah, bawa sabit tidak ada masalah. Sama kayak perkembangan dari senjata, bukan senjata maaf, alat ya, atau katakanlah pusaka juga. Kudi yang berkembang menjadi arah kujang. Iya. Itu kan juga pusaka. Kujang itu pusaka. Kalau pusaka tidak apa-apa Pak sebenarnya. Sebelumnya kalau kudi alat pertanian Iya. untuk memangkas dahan-dahan dan sebagainya. Iya, betul. Nah, Yang tidak boleh dibawa kemana-mana, disalahgunakan. Ini yang nggak boleh. Kalau benda pusaka itu disalahgunakan. Cuma betul. kalau kita baca sejarah Pak dari literasi, termasuk juga ada dari kitab-kitab Pararaton, Negara Kertagama, kitab zaman dulu ada itu Pak cerita tentang Ken Arok ya Pak ya, dengan Pararaton itu. Iya. Negara Kertagama kan. iya, itu ada keris empu gandring Pak. Itu kan disalahgunakan Pak, dibikin oleh empu gandring. Gandring itu kan sebenarnya nama suatu lurah gandring Pak. Nah di situ kan pesan keris Ken Arok kemudian dibawa oleh Kebo Ijo untuk nusuk Tunggul Ametung di situ. Nah disinilah terlihat cerita sejarah ini bahwa digunakan untuk menusuk. Nah kalau orang bawa keris kemana-mana
ya kan Pak. Ini sebenarnya kalau memiliki kemudian mengirimkan dan lain sebagainya sebagai benda pusaka tidak ada salah karena itu pusaka dipakai untuk alat budaya, keagamaan, ritual, tidak ada masalah Pak. Tapi ketika dibawa, digunakan, kemudian tujuannya untuk disalahgunakan untuk nusuk orang atau dipakai di tempat yang umum, nah ini yang walaupun itu senjata pusaka atau benda gaib, tapi bentuknya itu seperti penusuk, bisa untuk nusuk, bisa untuk itu, nah ini yang perlu kita hati-hati, tidak boleh ada ancaman pidananya dan lumayan tinggi. Jadi gini, yang pertama saya jawab ya, kaitan dengan empu gandring itu sendiri juga ada beberapa pendapat juga, Dik. Yeah. Jadi di Pararaton itu dikatakan senjata pusaka keris, ya, pesanan dari Ken Arok ya, untuk katakanlah beliau tidak berkenan karena waktu yang dibutuhkan tidak sesuai, belum jadi, sehingga dia. Tapi ada pendapat-pendapat lagi yang lain dan saya kayaknya sih mulai terbuka. Jadi kalau dikatakan gandring sendiri itu adalah nama istilah penyebutan untuk seorang pembuat alat-alat Ya, dari besi, dari logam. Jadi kalau bahasa lainnya itu adalah pandi. pandi. Kalau di Bali Jadi, pandi Pak. Kan gandring itu adalah pandi. Pandi. Oh iya. Jadi- Sama ya Pak ya, hampir sama dengan pandi ya. Ya, jadi kalau seperti itu bisa dikategorikan karena ada pendapat lagi, cerita lagi, bisa jadi pesanan Ken Arok itu bukan satu, Banyak ya. tapi banyak. Karena apa ya? Karena untuk menggulingkan kekuasaan, untuk mendirikan Iya. Tumapel itu, Ada- Singosari. Berpolitik ya. Iya, sehingga Ada. pesanan itu tidak sesuai. Karena yang dipesan itu bukan cuma satu, tapi senjata tempur yang dipesan kepada pandi tadi, yang istilahnya adalah gandring. Jadi ada cerita seperti itu juga. Jadi itu mungkin ada sedikit wacana lah. Sana ya. Ya, Tambah gitu. kita juga nambah wawasan saya Wawasan. Pak. Oh, Jadi kalau di Paraton memang seperti itu ceritanya. Karena kalau mengingat pendapat bahwasannya keris itu penuh dengan filosofis, makna, dan dari sisi tektonimnya juga, kalaupun dia berbentuk senjata tajam juga tidak sangat kuat ya, karena memang kan pesinya itu kan seperti itu, beda kayak pesi tombak kan yang lebih panjang. iya, Nah, lebih gitu. kuat Jadi untuk itu ada beberapa pendapat. Kemudian kaitannya dengan tadi yang kedua, Undang-Undang 12 tahun 51 Iya. memang sepakat saya, betul. Jadi yang seperti sampean katakan itu ada ancaman pidananya, dan ancaman pidananya itu juga tidak rendah. Karena era-era tahun itu si pembuat undang-undang ini 1251 itu kan kaitannya sama keadaan dalam keadaan Darurat Pak. darurat. Jadi hal yang terkait dengan Kamnektibum, keamanan negara dan ketertiban umum, itu diberi ancaman tinggi, Betul. sehingga tidak serta-merta karena tatanan hukum pada saat itu masih transisi, tidak serta-merta itu orang bisa begitu saja. Iya, betul Masyarakat membawa Kalau senjata yang bisa dikategorikan nanti mengancam ketertiban umum, keamanan negara. iya Pak. Jadi kan kalau kita berbicara di sini Pak, berbicara pusaka, Nggih. itu ada juga Pak di suatu daerah. Itu dulu kan polisi jarang Pak ya. Jadi dulu polisi itu tidak seperti sekarang ini yang sudah banyak, keamanan sudah stabil, kondusif gitu. Ya, zaman dulu itu orang kalau tidak membawa senjata tajam, dia tidak merasa aman dirinya Pak. Sehingga perlu membawa senjata, pusaka atau apa yang melekat pada dirinya. Jadi menurut saya ada dua Pak. Nah, Satu sebagai pusaka, satu sebagai senjata. Nah, yang seperti cerita-cerita Pak, seperti keris empu gandring, kemudian ada tombak Kiai Pleret yang menusuk Arya Arya Penangsang. Penangsang, itu kan senjata Pak. Tapi juga pusaka. Tapi tombak itu. Iya, pusaka apa itu tombak atau keris gitu. Nah, di sini saya ada fungsi sebagai senjata. Nah,
saya ingin diskusi dulu dengan Pak Agung nih. Senjata. Di sini senjata itu adalah untuk melindungi diri atau untuk menyerang. Dua-duanya berfungsi seperti itu kan Pak ya. Yang kedua sebagai pusaka Pak, bahwa pusaka itu memiliki suatu kekuatan yang dipercaya orang tersebut itu kalau membawa itu atau memiliki itu merasa pede gitu. Yang ketiga status sosial Pak. Jadi kalau orang ada keris Pak, jabatan seperti di kerajaan-kerajaan, oh ini keris raja. Kemudian ini ada keris untuk putra mahkota, ini untuk senopati atau panglima perang, oh ini untuk prajurit perwira, ini ada lagi untuk bawahannya. Itu ada zaman dahulu itu ada pakem-pakemnya Pak, yang dibikin oleh kerajaan, aturan-aturan oleh raja yang dulu strata sosialnya ada. Sehingga keris itu bisa bermakna banyak untuk senjata pertahanan, menyerang, kemudian pusaka, kemudian juga untuk status sosial. Tetapi sekarang ini mengalami transformasi nilai Pak, di mana keris itu dianggap sebagai benda yang memiliki kekuatan magic, ujung-ujungnya syirik, ujung-ujungnya ini image masyarakat, image orang yang tidak tahu bahwa keris ini seperti dukun Pak, yang punya keris dukun, padahal tidak seperti itu. Wali-wali di Jawa Pak, seperti Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, itu memiliki senjata sebagai suatu simbol. Jadi orang Jawa ini Pak penuh dengan simbol. Dapur ini maknanya ini, luk sekian maknanya ini, pamor ini maknanya ini. Jadi kita tidak langsung prematur menyampaikan bahwa itu syirik, itu jelek. Tidak bisa seperti itu juga. Gitu. Ya, sebentar. Ini banyak banget ini sudah. Banyak Pak. Itu yang menurut pertama, saya ya. Ya, ini tadi sudah saya catat nih. Coba saya tak ingat bro. Pertama, senjata sebagai pusaka. Iya. Kalau yang satu ini saya senjata apa? Pusaka sebagai senjata. Ini saya seperti yang saya bilang dari tadi. Ini saya memang agak-agak tidak sepakat gitu lah. Oh iya. Agak tidak sepakat kalau sebagai senjata. Tapi kalau sebagai pusaka, ageman, piandel, kemudian kaitannya sama identitas pribadi dan sebagainya, saya sepakat. Reasoningnya tadi itu, karena kalau yang senjata, ya kayak panah, tombak, pedang, wedung dan sebagainya. Iya. Kalaupun sebelumnya yang dikatakan belati tadi, yaitu kadga. Kadga, petok. Nanti bedanya, nanti condong lelehnya. Kemudian benda pusaka terutama keris terkait sebagai pusaka tadi. Yang kedua tadi pusaka. Kalau terkait dengan pusaka, saya sependapat sebagai pusaka. Kenapa? Karena seperti yang reasoning yang terakhir tadi, sebagai pusaka itu mempunyai nilai-nilai pemaknaan filosofis. Betul. Di sini ada harapan, doa dan sebagainya. Katakanlah kalau bahasa lainnya itu adalah semiotiknya ya. Semiotik. Jadi ada pemaknaannya. Apalagi kalau orang Jawa itu penuh dengan pasemon, simbolis. Ya. Simbol-simbol kaitan sama dengan ketuhanan. Betul. Untuk mendekatkan diri kepada ketuhanan. Kalau senior-senior bilang keris itu bukan untuk menyerang lawan, tapi menyerang kepada diri sendiri. Yang diserang adalah juga yang diserang adalah ego. Sehingga kita harus kalau bahasa Jawanya itu kita harus adab asor. Iya, karena kaitannya dengan condong leleh. Kemudian kalau benda pusaka terutama keris ini terkait dengan derajat atau simbol-simbol sosial, status sosial, jadi jabatan begini, bisa juga. Jadi begini, zaman era-era sebelum Mataram Islam, terutama di Sultan Agung, kan Sultan Agung itu kan 1613 sampai dengan 1645 beliau ya, yang beliau menyatakan seorang laki-laki Jawa yang mapan, itu kan harus ada Kukilo, Turonggo, Curigo, Wanito, Garwo, dan Griyo. Betul. Di era itulah ada
mulai pergeseran nilai yang namanya keris itu bukan merupakan eksklusif saja. Jadi era-era sebelumnya itu eksklusif. Jadi masyarakat biasa itu kalaupun dia memiliki benda pusaka keris, tapi ada pakem-pakem tertentu. Misalnya dapurnya apa, looknya berapa, dan sebagainya. Kemudian di era Sultan Agung itulah sudah mulai dimasyarakatkan. Wajib kalau seorang laki-laki Jawa memiliki pusaka ya. Seperti itu sebagai orang Wajib sih laki-laki yang mapan. Iya, yang ya Sebagai pantas gitu ya, yang wajib sempurna bagi lah. seorang lelaki yang mapan. Iya. Tapi kalau yang belum mapan nggak apa-apa, Iya, yang belum mapan, nah gitu lah. Nah kalau di misalnya nih di era Majapahit, jadi sebelumnya ya kan di atasnya itu kan berarti kan mulai bapaknya nih Mas Jolang, kakeknya Pademan Senopati, kemudian ke atas lagi berarti Pajang, ke atas lagi Demak, ke atasnya lagi Majapahit. Memang itu semacam benda pusaka ini kategori adalah benda-benda eksklusif memang. Betul, Pak. Itu saya setuju. Kemudian yang kelima tadi sebenarnya ada tambahan satu, Dik. Untuk era-era saat ini itu juga berkembang. Jadi benda pusaka keris itu sebagai pelengkap busana. Betul. Ageman. Pelengkap busana. Kenapa? Ya kayak kalau misalnya kita manten, kita ada acara-acara sakral ritual tertentu. Bahkan ada yang pakai yang keris imitasi bukan imitasi, keris palsu lah katakanlah, yang tidak ya untuk pelengkap itu ya kalau sekarang ini. Ya. Karena tidak setiap orang sekarang punya pusaka kan, Pak ya, untuk pengantin itu loh, Pak. Ya kalau bahasa saya sih keris korden atau kalau bahasa sampean mungkin istilahnya itu rucah. Iya. Jadi bukan ada yang garap sai, ada gak mahanani, dan ini yang rucah itu istilahnya. Yang dari luar bagus, dalamnya ternyata bukan lipat tapi cor-coran atau apalah gitu ya. Nah tadi syarat sebagai Iya. variabel yang bisa dikatakan benda itu adalah keris. Salah satunya tadi itu Harus di tempa lipat, baja, besi, dan juga tambahan satu lagi pamor. Minimal Tapi itu. ada juga, Pak, zaman sebelum adanya pamor ya, mungkin zaman seperti Kabudan, Purwacarita, yang pamor juga masih jarang, Pak ya. Nah, kalau berdasarkan pengetahuan saya kaitan sama pamor ini, itu yang pertama itu di bukunya Pada Meling Duwung juga ada. Kemudian Nayo Wirongka itu yang dari Surakarta. Kan pamor itu kan ada beberapa kategori nih. Yang tertinggi adalah pamor Prambanan. Yang paling baru ya, Pak. Yang paling bagus gitu ya. Jadi kan walaupun bukan baru ya. Iya. Karena kan baru ditemukannya kan ketika era PB3. di PB3. Gitu. Kemudian ada namanya pamor Luwu. Luwu di Bugis. Sulawesi ya. Nah, kemudian pamor Sana. Sana ya. Pamor Sana itu bahannya adalah merupakan logam yang berbeda yang didapatkan dari tempat yang berbeda pula, sehingga ketika ditempa itu akan ada perbedaan kan, baik warna maupun dari sisi kekerasan misalnya ya, karena memang tempat dari batu-batu biji besi yang berbeda-beda, sehingga nanti ada seolah-olah ada guratan-guratan yang membentuk sebuah pola gambar tertentu, sehingga itulah yang disebut pamor. Kemudian yang terakhir ini di buku itu juga itu disebutkan juga ada pamor nikel. Oh, yang baru ya, yang dulu tapi yang bukan dari meteorit ya, Pak ya. Era itu kan seorang dokter Gruneman itu. Itu yang memperkenalkan pamor-pamor dari nikel tapi dari pabrikan. Ya. Cuman di situ disebutkan di buku tadi beliau tidak setuju kalau bahan pamor dari ruji besi. Oh, kenapa, Pak nggak setuju? Ya karena itu dianggap adalah benda atau barang-barang bekas. Oh, bekas. Malah nggak bagus itu, Pak, menurut itu. Ya itu menurut pendapat beliau. Tapi tapi saya sih setuju. Tapi kalau dari kaitan sama zaman sekarang, karena di tahun 80-an ya kalau nggak salah, itu kan teman-teman dari Madura itu kan menemukan dari ruji, dari pedal, kemudian dari pelek
Pelat. Cuman kalau dari buku nikelnya tadi, tinggi ya Pak ya, nikelnya ya. karena memang bahan utama pamor itu Nikel. nikel. Kalaupun titanium ada, itu juga masih dipertanyakan juga. Apakah titanium dari uranium asli kan? Titanium kan bahan bakunya uranium nih Pak. Dari biji-biji besi yang di pantai terutama. Tapi ada yang menarik. Tapi itu pun cuman 0, berapa persen gitu. Jadi terkait dengan barang-barang bekas tadi, itu dulu di Surakarta Pak, ada Sunan dari Surakarta itu Pak, bikin keris namanya Kanjeng Kiai Pakumpulan Pak. Itu dari bekas-bekas gini. paku itu Pak. Itu bukan pamornya deh, tapi bahan besinya. Oh, bahan besinya. Nah, kalau besinya itu diperkenankan. Jadi ada bahkan besi-besi Mojopahit dibilang, besi-besi dari paku, kemudian dari kereta-kereta, kemudian dari meriam. Oh iya ya. Tapi Itu diperkenankan. Besi Tapi boleh kalau besi bekas. boleh. besi bekas boleh. Tapi kalau pamor nggak boleh. Beliau tidak berkenan. Oh. Dari Surakarta loh ya, versi Surakarta loh ini. Yang di kan buku itu. Anu ya macam-macam. Tapi ya. saya seberapa sih? Kenapa Pak menurut Bapak itu? Ya rasa serak aja. Nah gini lah. Kenapa kok nggak boleh bekas padahal besinya bekas? Gitu loh Pak. Kan saya ini sebagai orang yang belajar ini kan. Kadang saya merasa ngapain sih kok setengah-setengah nggak total sekalian gitu kan. Karena begini, ternyata besi-besi yang hasil dari meriam kuno, kereta-kereta perang, Bagus itu memang kualitasnya. lebih berkualitas. Begitu. Dan ketika ditempa, serat-serat besinya itu sangat Indah ya. bagus sekali gitu. Mungkin itu. Tapi kalau untuk pamor dia tidak berkenan. Kenapa? Ya kalau saya sih berpendapat karena rasa serak aja sih. Masa dari barang bekas. Masa keris pusaka yang kita pusakakan, yang benar-benar kita apa ya istilahnya itu kita jadikan pengingat Iya. kepada Tuhan, Iya. kepada Sang Pencipta, kok dari barang bekas kayak gitu lah. Jadi kalau menurut Bapak itu untuk pamor kalau besi asalkan bagus, bekas pun enggak apa ya Pak ya. Yang penting kualitasnya. Nah, Sedangkan untuk pamor kalau bisa jangan dari yang ruji sepeda, pelek, pedal pedal. itu menurut buku yang saya baca Oh iya. dari Nyai Wirongga. Tapi ya Tapi menarik sih, Pak. saya manut itu sih Iya. sebenarnya. Ya mungkin mana filosofinya sesuatu barang bekas yang dari bawah yang kita diinjak atau untuk jalan gitu mungkin kurang pas gitu atau gimana Pak? Jadi begini deh. Jadi kalau gini ya, itu kan keris Kamardikan nih. Iya. Saya bicara keris Kamardikan. Jadi kita keluar dari tema ini, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sambil ngobrol kemana-mana pun nggak apa-apa. Ya, jadi gini. Kalau saya berpendapat, ketika kita memesan sebuah keris yang menjadikan ageman kita, itu kan yang benar-benar yang selaras dengan kita, Oh, berarti yang bisa menyatu dengan kita. ada esoteri nih, berarti ada kekuatan di dalamnya itu. Ya, esoteris kaitannya esoteris spirit, semangat. Semangat. Ya kalau Jadi gini, nah, ya, so karena keris rasa serak, nah sehingga itulah yang menyebabkan saya tidak setuju kalau itu dari barang bekas. Walaupun untuk era-era kedepannya, karena mungkin bahan baku juga sudah sulit dicari, kemudian kita pemanfaatan kaitan sama ekonomi kreatif dan sebagainya, ya itu nggak ada masalah. Cuman ya. saya sih berpendapat untuk diri saya sendiri. Kalau untuk pusaka Ya. yang punya saya atau mungkin nanti buat saya wariskan kepada anak cucu nanti, saya usahakan bukan dari barang bekas. Oh iya. Kalau Seperti yang keris saya yang Kamardikan saya pesanan itu deh, Iya. itu juga pamornya bukan dari barang bekas. oh gitu. Pamor kebetulan pamornya pamor Atexit Iron Meteorite Ada yang dari Gunung Lawu. Oh. Dari Gunung Lawu itu saya beli, kemudian saya campur dengan nikel murni pabrikan, Iya. kemudian saya campur lagi dengan besi berani. Istilahnya itu besi urani, Magnet lah ya Pak ya. magnet. Ada magnetnya lah ya. Karena dipercaya untuk menetralisir Oh gitu. anasir-anasir negatif yang dari bahan logam. Itu kepercayaan sih ya dia. ya. Menurut Bapak keris itu musyrik gak sih Pak? Nah itu tadi kaitannya Musyrik sama atau syirik itu menurut Bapak gitu gak sih? ya enggak lah. Enggak ya? Kalau Bapak apa alasannya? Karena itu tadi satu itu kan sebagai simbol deh. Simbol ya. Simbol. Jadi kalau makanya saya bilang itu ada istilah itu wasilah. Al-hadid itu Iya. kan ada Ya.